Gitu kamera action langsung bunyi kalau pemainnya salah-salah melulu satu can itu dibuang. Kalau kita nontonnya dulu kan waktu kecil Iya, ya, benar. kan pasti kita ketakutannya sangat takut gitu. Apa taruh ular-ularan? Jangan pernah naruh ular di badan dia. Kita balik lagi bertemu di acara Nunggu Sunset. Kali ini kita kedatangan tamu spesial banget nih. Ada 3 bidadari yang nggak tahu jatuhnya dari mana nih. Jatuhnya dari pohon. Jatuh dari pohon, serem banget ya. Pohon kedelai. Ya, kita kedatangan case dari film Susana Malam Jumat Kliwon. Wih, ada lagunya tuh ya. Emang iya? Ya ada ya? Pada malam Jumat Kliwon. itu lagu Iya. dulu. Aku pulang lewat rambutan gitu ya. Jujur aku nggak tahu lagi. Iya. Aku pernah dengar sih. Pernah dengar ya? Aku nggak. Oh gitu, belum pernah. Belum. Atau mungkin denger tapi nggak ngeh. Enggak, so ide sih kayaknya ya, sepintas. Oke, mungkin boleh perkenalan ya. Kira-kira nih 3 bidadari ini Iya, berperan bidadari. sebagai apa ya di film Susana ya? Iya, Mungkin iya. dari Kaluna sebagai Ya, apa? hai, Salona Maya. Di sini saya berperan sebagai Susana. Hai, aku Taskia Namnya di Susana Malam Jumat Kliwon. Aku berperan sebagai Rati. Hai, saya Salimar Selina di film Susana Malam Jumat Kliwon. Saya berperan sebagai Minati. Oke. Film Susana Malam Jumat Kliwon ya. Yes. Ini kan pernah tayang di tahun 1986. Ya. Yang membedakan dengan film yang tahun ini tuh apa sih yang membedakan? Dari sisi cerita atau gimana? Ceritanya beda, tapi kayaknya sinopsis singkatnya sama ya, tapi completely different, beda banget gitu dari yang sebelumnya sama sekarang. Mungkin persamaannya adalah sama-sama Ada Susana. Ada Susana udah pasti ya. Terus sama-sama ada apa ya? Susana masuk ke dalam satu rumah, ada Raden Aryo dan Raden Minati. Aryo Oke. dengan Minati, tapi namanya beda semua Oke. gitu. Tapi mungkin sedikit kesamaannya adalah di Susana yang lama waktu hamil sama yang sekarang sama-sama ada masalah lah. Tapi dari tingkat keseremannya lebih sereman mana sih Kaluna? Sebenarnya gini, kalau agak sulit untuk menjawab karena kalau kita nontonnya dulu kan waktu kecil Iya, ya. benar. Kan pasti kita ketakutannya sangat takut gitu. Apalagi kita tahu setiap film-film Susana itu selalu apa ya, menegangkan ya. Pasti. Tapi memang buat aku agak susah untuk bilang takut mana, karena ini kan sebenarnya point of view-nya dari point of view Susana Iya. kan. Dia adalah seorang sundel bolong Iya. gitu. Jadi simpatinya harusnya ke hantunya dong Hantunya gitu. ya. Jadi aku kadang-kadang bingung kayak serem gimana ya? Serem ya sih? Serem ya? Karena kan simpatinya ke Bener. sundel bolongnya gitu. Iya. Tapi cara dia meneror kali ya, cara dia datang dan membalaskan dendamnya itu yang menjadi sesuatu yang menarik menurut aku Iya. sih. Karena kan memang ini menjadi tantangan juga buat seorang Luna Maya bisa memerankan karakter Legend. tokoh horor ya, legend ya. Bisa nggak sih gue lebih serem dari almarhum Bunda Susana gitu? Udah Itu pasti jadi- enggak sih? Gitu ya? Enggak? Udah pasti enggak. Beliau memang tidak tergantikan. Oke. Aku jujur aja gitu. Maksudnya aku nggak akan bilang oh bisa dong enggak. Dan and again ini bukan adu serem mana, Iya adu sih. keren mana, tapi kita coba menghidupkan kembali marwah Susana. Iya. Kalau beliau masih ada, film terbarunya ini nih gitu. Oke, iya. Gitu. Nah, ini kan kali kedua ya buat Kaluna Betul. memerankan tokoh Susana 2018 sukses yang film Bernafas Dalam Kubur ya. Sekarang Malam Jumat Kliwon. Ya. Yang membedakan dari sisi proses syuting lalu juga cerita. Ini lebih sulit nggak sih ketimbang waktu pas 2018? Iya, ceritanya lebih susah sih. Oh iya? Ceritanya lebih menurut aku lebih Kompleks. terus ceritanya beda banget. Kalau yang awalan itu memang very simple ya. Mm. Tentang pasangan yang sedang berbahagia, Iya. tapi ada tapi sama. Garis besarnya adalah sama, love story, Iya. tragedy, dan revenge. Iya. Itu yang selalu ciri khasnya film Susana, tapi ada muatan-muatan komedinya Iya, gitu. betul. Jadi memang menurut aku film Susana ini menjadi salah satu film
kebanggaan Indonesia ya menurut aku, karena aku rasa tidak ada satu film Indonesia yang bisa menggabungkan 3 genre di Sepakat. dalam satu film gitu. Sepakat. Di saat kita diteror dengan sundel bolongnya atau Mbak Kuntinya gitu, kita merasa ketakutan. Tapi pada saat kita melihat Susana jahil mengganggu warga, misalkan ada tokoh-tokoh yang mencairkan suasana, dan itu menjadi komedi yang situasional yang menjadi lucu dan menarik gitu, dan kita juga terikut terbawa dan ketawa bahwa oh it's actually very funny ada di situasi itu gitu. Dan untuk romance dan drama love story-nya juga sangat kuat ya. Kental Maksudnya, banget ya. kan kalau kita lihat film-film Susana selalu ada lawan main yang membuat love story ini menjadi lebih Lebih kuat, hidup lah ya. lebih hidup. Dan bagaimana cerita ini dimulai adalah kekuatan cinta sih. Iya. Bagaimana mereka saling mencintai dan harus terpisah oleh kejadian, yaitu tragedi gitu loh. Dan itu yang membuat kayak berbeda. Film ini memang bukan, aku nggak mau bilang bahwa ini adalah film horor yang jump scare yang kalian akan kayak ketakutan, oh tiba-tiba muncul, enggak. Tapi ini lebih kayak mencekam kali ya, karena sosoknya gitu yang kita takutin. Aku sih sebenarnya sempat dulu ya waktu zaman-zaman kecil juga sering sih nonton film Susana ya. Dan memang aku sepakat tadi apa yang diobrolin oleh Kaluna ya. Ada 3 genre di film itu ya. Horornya dapat, terus juga komedinya pastinya dapat, dan percintaannya pasti itu rutin ada terus ya kan. Nah, dan di film yang sekarang ini berarti 3 komponen ini nih nggak bisa tergantikan ya. Karena itu yang membuat film ini jadi sangat kuat, karena memang 3 komponen itu sih, karena memang itu menjadi daya tarik dan ciri khasnya gitu loh. Jadi mungkin karakternya bisa berbeda-beda, karakter perannya ya. Misalkan kalau di sini Susana sebagai gadis 20-an, di film sebelumnya dia gadis 30-an ke atas. Kalau ini di sini kita sebagai latar belakang di Jawa Timur, kayak yang sebelumnya di perkotaan. Jadi itu yang membedakan, tapi tetap khasnya tuh sama gitu loh. Jadi memang kayak kadang-kadang mungkin yang nggak pernah, mungkin kan teman-teman yang Gen Z atau Gen Alpha ini yang baru-baru boleh nonton film horor ibaratnya kan, mungkin kayak emang Susana seserem itu gitu. Jadi takutnya mereka salah sangka bahwa ini adalah film-film yang jump scare yang kayak sekarang lagi banyak gitu. Dan itu yang kita pengen perkenalkan lagi bahwa film zaman dulunya memang begini. Iya, gitu. Kurang lebih sama gitu ya. Cuman dibikin lebih modern aja kali ya. Betul, karena ya teknologi, karena juga dengan pengambilan gambar yang kan mungkin berbeda ya. Kamera dulu Mas Kang kan beda, teknologinya dari segi soundnya, dari segi lensanya, lightingnya kan pasti berbeda. Pasti juga kita mengikuti apa yang kita punya sekarang lah gitu. Tapi tetap kita pengen unsur klasiknya itu tetap ada ya. Iya. Nah, ini kan ngomongin soal sosok Susana sekarang identik sama Luna Maya sebenarnya ya. Pas aku lihat yang film Malam Jumat Kliwon, wah ini mirip banget, persis mirip banget sama sosok Bunda Susana gitu. Dan aku dengar-dengar ini memang dari Rusia make up-nya ya. Iya, sama yang pertama juga sama dari ya. Rusia. Dan aku dengar juga ini durasi make up-nya sama kok sama banget, 4 jam. 4 jam juga ya. Dan aku ya kalau misalkan nonton bola 45 menit kali 2 itu terasa lama banget ya. Ini 4 jam bayangin ya, loh. aku Jakarta Bandung bolak-balik. Jakarta Bandung bolak-balik sebelum pakai naik kereta cepat sebenarnya ya. Kereta cepat mungkin 10 kali ya. Iya, 10 kali ya. Itu gimana sih perasaannya 4 jam gak bisa ngapa-ngapain gitu ya? Kalau ditanya perasaannya sangat tidak nyaman. Nggak enak, nggak sabar ya duduk di tempat duduk yang rasanya pengen cepet pengen cepet ya. Aku tuh dari ketiduran, main handphone, dari kayak ngobrol, diem ya ngobrol nggak juga susah kan, soalnya tidur lagi ya. Bahasa Rusia ya, jadi kadang-kadang nggak terlalu ngobrolnya dikit-dikit. Taunya tiba-tiba ura gitu ya kalau Rusia. Ura Rusia, ura gitu kan, dikirim sama Putin. Karena dia nggak pernah ngomong kayak gitu. Nggak gitu ya, enggak ya? Emang iya ya? Iya, cuma aku tuh soalnya pas dia lagi make up kan aku sering nemenin juga kan. Gara-gara ya make upku udah pasti lebih cepet daripada dia gitu. Aku datang ngajak ngomong, ketawa-ketawa. Aku dimarahin sih walaupun aku nggak ngerti bahasa dia. Tapi kamu nggak paham bahasa nggak paham, Rusia, jadi kayak disuruh diem. Karena kan dia karena nggak boleh ketawa-ketawa, nggak boleh apa. Nempelnya susah, terus dia mau kerja jadi susah, jadi harus makanya sering tidur ya. Terus pas bangun belum selesai ternyata. Iya, sering banget kayak gitu. Kayak pas selesai
tinggal dikit lagi. Oke, baik. Tapi ternyata tuh bohong lagi, masih sejam lagi. Nah, aku mau sama Mbak Sally nih. Mbak Sally ini kan 20 tahun vakum di dunia perfilman ya. Iya. Apa yang bikin seorang Mbak Sally buat balik lagi ke dunia entertain tuh apa sih motifnya gitu loh? Karena kan 20 tahun setidaknya cukup lama ya, nggak bentar gitu. Apakah dari sisi Zaman apa tuh, Mam? Krisis krisis moneter ya? Aku pernah nonton filmnya Mbak Sally, tapi di zaman-zaman sekarang. Belum lahir kali. Iya, film apa namanya dulu? Mundur kena, maju kena, ya, atas pencet bawah sana, boleh pencet sana. sini, Iya, ya betul. kan? Terus apa yang binal-binal tuh ada juga tuh? Skandal Bina. Skandal Bina. Tapi dulu tuh produksi apa? sendiri. Tapi dulu tuh judulnya lucu-lucu ya. Iya. Maksudnya kayak gemes gitu. Gemes Kayak kalau banget. sekarang tuh pasti udah pasti dicekal gitu. Iya, sekarang bahkan jarang lihat film yang judulnya maju kena mundur kena, jarang. Iya itu ya. lucu sih. Iya, iya. Jadi memang saya memutuskan untuk berumah tangga dan melahirkan anak-anak. Saya ingin yang mengurus sendiri anak-anak saya karena waktu anak saya yang pertama saya masih banyak syuting waktu itu Misteri Janda Kembang. Itu produksinya Soraya Film juga. Oke. Nah kemudian anak saya itu dikurung sama babysitter. Jadi Barbar iya. ya. Heeh. Karena kan saya syuting dari pagi sampai malam, sampai pagi. Anak nggak mungkin lah bayi dibawa ke lokasi Iya. syuting kan. Nah begitu habis krisis moneter kan seluruh produksi film juga stop ya Iya. waktu itu. Sudahlah kalau gitu saya harus ngurus anak-anak sendiri, melahirkanlah anak kedua ketiga gitu. Tapi di kurun waktu itu saya juga ada kerinduan untuk main film Iya. lagi ya. Dan yang bikin saya surprise adalah Soraya Film meng-calling saya mempercayakan untuk berperan di dalam film Susana gitu. Jadi ya terobatilah kerinduannya. Berarti itu film pertama setelah vakum 20 tahun. Ya untuk film layar lebar ya. Kalau untuk sinetron Iya. ya ada lah gitu. Nah itu gimana tuh? Filmnya lupa nggak sih acting di film atau gimana gitu ya? Atau mesti latihan lagi pas ketika PH ngabarin buat main film tuh? Ada waktu tertentu nggak sih buat gue mesti belajar lagi nih film kayak gimana gitu? Karena saya sangat mencintai dunia acting dan film ya. Jadi kita juga kan di sini di coaching 1 bulan untuk latihan dengan perannya masing-masing. Jadi ya sebenarnya sih tingkat kesulitannya nggak ada sih. Iya. Justru yang sulit buat saya adalah di sini peran Minati ini harus memakai kebaya kemben dan korset yang begitu ketatnya. Itu kita dari pagi sampai pagi lagi. Oh iya. Saya harus tetap stay dengan baju itu Iya. dan dengan konde gitu loh. Nah makanya kalau dengan konde itu kan saya nggak bisa tidur. Iya. Jadi ya udah saya nggak boleh tidur sampai selesai syuting. Gitu. Iya itu effort Itu banget. kepala sakit tuh, pusing banget tuh ya. Banget, penitinya tuh ratusan di kepala, capek banget. Kan tadi peniti ratusan ya. Kalau tadi Kaluna Jepitan. ular 500. Ular. Ya aku nggak tahu berapa banyak, cuma ratusan lah ya itu. Oh nggak kehitung ya? Banyak ya sekali. kita kan nggak Satu hitung ular satu-satu satu, ya. ular Aku dua nggak gitu tahu. ya. Tapi kalau misalkan dipilih ya 500 ya taruhlah ratusan ular dengan ribuan kecoa, milih mana? Aku mendingan ribuan kecoa sih. Kecoa? Nggak jijik sama kecoa? Aku enggak. Aku cuma takut ular sih, sama mungkin buaya kali ya. Oh buayanya Iya, yang di buaya laut serem. apa yang di darat? Buaya serem sih kalau kita Dimana lagi tidur aja. sebelahnya bangunnya ada Dimana buaya. aja, pokoknya Kamar yang syutingnya sampai bau banget, bau ular. Iya, Salut baunya sih, tuh beda ternyata. Oh iya? Nah, Kalau ini- menurutku. Bisa karena mau si ularnya gitu tuh ya. pup-pup di itu. Iya, Mam. pup sama pips ya. Hah? Di pup sama pis. Iya, di situ. Pup, pipis juga di situ. Kayaknya Ya karena kan karena mungkin stres. karena kan dia nggak bisa kayak mau ke toilet gitu kan nggak Iya, bisa. nggak Dia bisa langsung izin dulu aja ya. jalan kayak sini ularnya aja. Gitu. takut sama Susana kayaknya. Jadi dia Kayaknya pipis- enggak pipis. sih, karena kayaknya nggak tahu ya. Aku juga nggak tahu pas lagi kayak gitu-gitu tiba-tiba keluar dari ujung Ekornya itu. ekornya ada kayak Ih. itu dia pup ya. Bentuknya kayak gimana sih kak? Iya pup kayak pup aja, tapi Panjang. putih, pup Kita hari ini akan membahas tentang pup Iya, ular. ternyata ya. pupnya putih. Aku kaget juga kayak ih itu pip ular ya. Ah, Oh ternyata kok kita ngomongin jadi pup sih? Kayak gitu. Enggak kan? Tadi ngomongin soal ular ya. Ini kan ya pas ketika mungkin di awal kan dikasih tahu seorang Susana nanti ya kecoa gitu ya. Walaupun di film Susana yang aslinya kalau nggak salah ular sih, bukan kecoa Memang, ya. iya cuma Ya kan sampai di kepala-kepala Iya, kan. sampai Iya, kepala-kepala kan gua kalau lihat itu muter-muter. itu bukan tuh film yang lain. Heeh. Itu kan Tapi film bisa Nyi Loro jadi. Bloro. Nyi Roro Kidul sama Nyi Bloro. Nyi Bloro. Iya, Nyi Bloro.
beda. Aku tuh soalnya sempat ingat, jadi kemarin kita premier, stylist kita kan sama. Terus dia bilang, stylistku sempat ngomong, apa taruh ular-ularan? Jangan pernah naruh ular di badan dia. Aku langsung bilang, Tapi dia syuting sebenarnya- aja tuh takut gitu. Ya tapi kalau ular-ularan gue nggak takut sih, cuma yang gue takut ular beneran. Iya Sayangnya sih. itu ular beneran masalahnya ya. Kemarin tuh kita pikir kayak udah sebagian ular Bohongan bohongan aja. aja. Terus kata Mas Guntur, ya kali ular bohongan kita taruh. Tapi yang menarik di proses syuting si Susana ini, malam Jumat Kliwon, menurutku aku baru pertama kali ngeliat tuh semuanya tuh kayak real banget gitu. Kayak misalkan ular gitu. Sebenarnya bisa CGI menurutku di Iya, bagian betul. ular gitu. Tapi nggak maunya real. Bener-bener dibikin Semuanya real ya. pengennya praktikal. Jadi Ah. ada yang adegan kalau di trailer kan aku mecahin kepala Iya. itu mungkin banyak yang berpikir itu pasti CGI. Itu praktikal. Jadi itu dibikinin mockup kepala. Jadi di dalam mockup kepala itu udah ada bermacam-macam Rasa ya, rasa darah ya. Iya, Toppingnya udah banyak lah di situ Toppingnya ya. udah banyak. Iya. gitu. Jadi pada saat aku prek gitu, itu beneran Mencar. Keluar topping-toppingnya tuh ya. topping-toppingnya keluar. Jadi mungkin yang di CG itu sebenarnya bukan CGI kepala itu green screen terus aku gitu kepala itu enggak, tapi lebih kepada dirapihin. Mm-mm. Kan bagaimanapun juga kalau mau kepala ya Itu pasti ada. kan ada ininya ya memang Iya. harus dirapihin. Muka Susana juga dirapihin ya memang CGI gitu, Iya. tapi bukan segala sesuatu itu Di CGI. Di di CGI-kan CGI-in ya. ya. Misalkan kita pakai green screen terus kita cuma pura-pura gini terus dia muncul gitu, enggak. Memang dibikin mockup kepala si peran Ki Jaya ya. Ki Jaya itu jadi memang harus memang agak sulit, jadi banyak shot-shot yang praktikal. Jadi kayak lensa kameranya tuh digambar gitu. Jadi si kepala ini harus tepat. Tanganku juga nggak boleh kiri kanan. Jadi harus tepat. Jadi harus gitu. Harus acting juga, harus apa. Jadi memang susah banget ya gitu. Memang keinginan dari produser kita semuanya itu special effect semua di lapangan. Jadi CGI Iya. cuma minim aja. Cuma Iya. Tambahan skill saja lah ya, bukan. Iya. bukan ya kecuali kayak misalkan yang ada satu scene yang ratih gitu kan, memang itu praktikal juga, tapi itu Tapi memang harus dibenerin. Iya. Oke. Nah, buat Kak Taskia nih, sosok Ratih tuh seperti apa di film Susana ini? Aku banget lah ya. Gitu ya. Pendiam, penakut. Penakut Ya ya. juga sih, pendiamnya sih nggak yakin. Pendiamnya enggak sih, penakutnya mungkin kalau menurutku ini sesuatu hal yang baru lagi di aku sih. Maksudnya biasanya kan aku juga dapat peran tuh pasti yang zaman sekarang, Iya. bukan yang zaman ini kan tahun 80-an ya. Betul. Terus kayak ya udah, untungnya punya acting coach juga bisa diajak diskusi kayak ini kita mau bikinnya kayak gimana nih Ratih, nunduk terus kah atau gimana, karena nanti akan ada beberapa perubahan di filmnya itu juga kan tentang Ratih. Nah itu tuh akhirnya kayak oke, jujur sebenarnya buat Ratih tuh ada imajinasi sendiri. Oh. Kayak kalau orang zaman dulu mungkin nunduk, Iya. kalau Kalem ketemu- banget lah kalem pokoknya. banget, abis ngomong ngasih makan atau ngasih minum sama majikannya Majikan. nggak bisa langsung balik badan tapi harus mundur berapa Iya. langkah baru Gesturnya balik. tuh Gesturnya. bener-bener ya. Sebenarnya menurutku lebih ke gestur sama bahasa sih. Karena yang kan susah emang untuk ya apa namanya ya, kalau film zaman dulu kan memang gestur tuh diutamakan ya, ya kan ketimbang sama cara bicara Cara sih. bicara ya. Memang zaman dulu tuh memang sangat bahasanya tuh Kental nggak banget. kayak sekarang gitu. Baku Kalau ya. kalau kita bicara kamu ya kamu Iya. akan pergi ya akan pergi. pergi. Misalkan kalau sekarang kan pergi sekarang atau kamu pergi Iya. gitu. Kalau kamu bener-bener baku sesuai baku, KBBI. gitu. Betul maksudnya secara film-film Susana juga sebenarnya bukan kita bilang nggak baku ya. Bukan kita bilang baku banget, enggak. Cuma memang orang zaman dulu kalau bicara bahasa Indonesia itu baik dan Baku. benar. Betul. Iya betul. Jadi memang itu yang harus dikembalikan lagi gitu. Yang akhirnya cara bicaranya itu mungkin menurut anak sekarang jadi kayak kok dibuat-buat kok atau dibuat-buat apa, sih, padahal gitu. ya emang zaman dulu seperti Iya. itu gitu. Kalau sekarang kan enggak. di film ya, kita bicara di film di ya. film. Mungkin kalau bicara hari-hari ya udah dengan slang. Ya slengan lah, bahasa Iya, slengan lah ya. iya. Yoi, sapsil kayak Iya. gitu-gitu lah Tapi ya. kan zaman tahun 60-an, 50-an, 80-an, 70-an, 90-an tuh kan perubahan itu ada Iya. gitu. Memang kita nggak bisa samakan cara Iya. bicara sekarang kita dengan zaman orang tua kita. Monggo menyesuaikan lah ya. Pastinya, dan ya kalau kita bicara ingin mengembalikan film klasik zaman dulu ya memang ya kita akhirnya Ya harus mau nggak mau, belajar mau nggak gitu. mau gitu kan. Nah, aku balik lagi ke Tasya nih ya. Sosok Ratih di sini kan
orang sederhana lah ya. Betul. Nah, ada kesulitan nggak sih? Aku mungkin ya, Kak Taskia mungkin sering juga memeragakan film-film horor sebelumnya ya. Nah, di film Susana ini tingkat kesulitannya seperti apa ya jika dibandingkan dengan film horor-horor sebelumnya yang pernah diikutin? Kalau menurutku tapi semua karakter, semua peran yang ada di film horor tuh semuanya susah ya. Susah ya? Dan Rati tuh punya kesulitannya sendiri menurutku. Nah itu makanya kayak ketakutannya itu tuh harus beda banget sama film-filmku yang sebelumnya. Tapi kalau balik lagi kayak kenapa aku suka banget sama film Susana Malam Jumat Kliwon ini, karena apa ya, menariknya tuh aku ngelihat banyak hal yang baru di film horor yang biasa aku jalanin tuh nggak ada gitu. Kayak practical scene kayak tadi gitu, terus ada di trailer yang dibakar apa gitu. Itu tuh kalau bisa tuh sebenarnya ada satu adegan itu tuh aku nggak ada. Tapi aku bilang kayak aku ada aja deh, yuk biar maksudnya biar orang percaya, biar Maksudnya, orang percaya juga kalau ya. gue tuh abdi dalam loh. Masa gue nggak ada, gue cuma ada di scene tertentu ya. Kalau abdi dalam ada acara kan pasti semua abdi dalam ada kan gitu. Ya aku muncul terus tiba-tiba kayak ada kamera nih, kameranya kemana, ke aku dong gitu. Jadi biar Atur ya, atur ya. Iya sayang nih ada 2, gue bisa kaget nih karena yang ini, karena itu keren banget menurutku adegannya, ngebakar layar tuh. Ada di trailer itu. Aku aja sempat lihat. Kita nggak spoiler ya guys. Karena spoiler itu nggak boleh. Iya. Jangan dong. Nah itu tuh kayak bisa nih Ratih nih, bisa nih dikasih lihat. Si yakin itu ya, sosok Ratih si yakin itu ya. Aku anak kayak yakin terus. Oke. Nah kalau buat Mbak Selin ya, melihat perfilman tentunya pasti beda banget ya antara waktu zaman Mbak Selin tahun 80-an gitu ya. Sekarang nih seperti apa sih perbedaannya terutama dalam sisi film horor ya? Sebenarnya kalau untuk Susana ini hampir sama karena semua kan praktikal ya, special effectnya di lapangan. Yang sangat membedakan adalah kamera. Dulu kan kita pakai kamera 35 mili Film ya. Film ya. Begitu kamera action langsung bunyi Kalau pemainnya salah-salah melulu, satu can itu dibuang dan can itu berarti kan budget. Aku sempat Makanya lagi zaman ngalamin. dulu Oh ngalamin, sempat ngalamin. Aku sempat. Kamu juga ngalamin sempat. 16 tadi Iya. kita pakai. Cuma 16 35 ya. Aku 35. Ya makanya kalau pemainnya salah-salah melulu, sutradaranya bisa marah-marah karena ada buang uang tuh, buang gitu aja sih. Lama-lama habis stok ya. Habis. Bajunya bengkak pasti. Iya, perbedaannya juga dari segi shot, segi scene per scene, pacing filmnya jauh lah berbeda. Jauh berbeda ya Kalau ketimbang. sekarang tuh mungkin lebih cepat ya mamnya gitu. Iya. Kayak kalau zaman dulu tuh mungkin karena bicaranya sangat baku gitu, benar gitu. Jadi words by wordsnya itu mungkin terasa sedikit panjang gitu. Kalau sekarang kan kita bisa memendekkan segala sesuatu gitu. Jadi lebih cepet kalau sekarang. Mungkin gitu. yang membedakan dari sisi teknologi juga kali ya. Benar. Itu ada Jauh. dipungkirin ya. Dan Iya. zaman sekarang orang tuh nggak suka nonton film yang lama, suka pengennya cepet aja nih, akhirnya gimana sih, kayak gimana sih gitu. Kayak kalau nonton lama tuh film, aduh dragging ya, aduh lama ya. Padahal sebenarnya mungkin Itu buat menjelaskan satu-satunya. Punya gitu. sabar sebenarnya. Iya, benar-benar. Tapi di film ini saya juga mengalami adegan berbahaya ya. Waktu itu kan adegannya rumahnya terbakar gitu. Belum waktunya, saya cuma 2 meter lah dari rumah itu. Kebakar itu. Kebakar. Ya kita Nggak sengaja. Nggak sengaja. Iya. ya memang adegannya gede banget sih. Aku sama Mami Sally gitu, terus Iya. ya memang ya kayak and again gitu, praktikal apa kalau dibutuhkan satu rumah itu kebakar, ya dibakar satu rumah gitu. Iya. Karena memang kameranya akan muter kan. Jadi bukan tipe trik kamera yang oke, gue shotnya di sini, jadi lu bakarnya di belakang doang ya. Jadi nggak gitu. Dan Karena kayak mau ngambil juga Bener-bener rumah kayak dibakar. Kenapa? Bener-bener rumah Bener-bener dibakar. rumah dibakar. Maksudnya kan ya? kalau Satu dibakar full kayak gitu kan sama dibakar cuma setengah tuh akan kelihatan di kamera sebenarnya dengan warnanya sama gitu. feel-nya juga beda. Feel-nya pasti beda. Jadi mending bakar sekalian aja deh gitu Bakar ya. say Bakar gitu Saya ya. juga bingung juga karena gini, pada saat itu saya juga udah diikat gitu kan, mau lari kemana gitu. Yang ada kaget, wah gitu. Itu lucu sih Iya. itu tuh. Kebayang, aku jadi ngebayangin loh ini. Karena kan Mau kita lari juga hampir nggak ada stand in ya gitu. Tetap ada, tapi memang untuk adegan yang berbahaya banget gitu. Memang, tapi kalau semua bisa dikerjain sendiri, kita prefer kerjain sendiri iya. sih. Gitu. Karena rasanya beda sih. Beda sih. Cuma tetap ada body double-nya kita. Ada body double-nya Mami, ada body double-nya Kia, ada body double-nya aku gitu. Setiap
pemain ada body double-nya. Jadi just in case kalau memang adegan itu sangat berbahaya. Karena kalau sampai kita kerjain, let's say ada satu adegan Susana dari 4 meter apa 3 meter jatuh ke bawah. Tadinya nanya berani nggak ya, berani aja sih gitu. Cuma kalau kejadian apa-apa sama gue, karena gue bukan orang yang expert jatuh dari 3 meter walaupun pakai sling ya. Kalau kenapa-napa kan produksi siapa yang molor tanggung jawab gitu kan. Tapi kalau yang lain-lain sih. Tapi dia yang manjat di mana namanya? Pohon Ada beneran aku tuh iya, sampai iya. kayak gini. Maksudnya kalau sampai gini-gini pasti kakinya ya, ngayun-ngayun ya. Tapi dia ketawa-ketawa. Dia tapi cuma gini doang concernnya kayak ini nggak ada ular kan, ini nggak ada ular kan, gue nggak apa-apa di sini tapi ini nggak ada ular kan. Tetap di ular masalahnya ya ular sebenarnya ya. masalah itu. Padahal kalau pohon tuh banyak loh, bisa burung ya kan, ulet. Ya apa Tetep namanya ular. semut-semut merah. Semut merah. Tapi salut lah sama Luna. Dia jungkir balik sendiri loh, nggak di Salto maksudnya. Bukan, kepala di bawah, kaki di atas. Langsung dia. Hebat ya. Dia emang mau Emang menjiwai pengen banget dia sebagai hantu ya pengen sebenarnya. jadi pengen jadi sign in dia. Iya, sebenarnya. Jadi Aku anak sebenarnya stunt pengen di calling film action sih ya. Promo di sini sekalian ya gitu ya. Nah, terus pas ketika Kak Luna ditawarkan main film Susana ya, langsung mengiyakan gak sih waktu pas awal mulanya ya? Yes. Kan balik lagi ini kan sosok tanggung jawab, Yang gimana caranya ekspektasi. Sebenarnya aku sendiri ragu sama diri aku sendiri ya, takut lah ya, karena memang agak-agak apa sih gitu, kayak bingung juga gitu. Ini biopik kah gitu, ini film Beban moral sebenarnya ya. maksudnya lebih kepada beban, bukan moral sih, lebih kepada beban fans Susana itu sampai sekarang tuh masih sangat militan. Ada sampai Fanatik sekarang, lah ya. sangat fanatik gitu. Tuh gimana kalau mereka kecewa Iya. gitu. Oh nggak kayak gini kok Susana yang asli kayak gitu Iya, ya? tapi sebenarnya? kan sebenarnya akhirnya di-convince bahwa ini kita nge-remake film-film Susana gitu. Jadi bukan menceritakan tentang kehidupan pribadi ataupun di belakang layar Susana gitu. Jadi aku pikir, oh oke gitu. Berarti tetap film-film Susana, makeup dan ini kita kejar cara beliau berakting lah. Kalau di film-film berikut sebelum-sebelumnya beliau kalau berakting tuh seperti apa sih, cara ngomongnya gimana, terus gestur-gesturnya tuh seperti apa. Jadi sebenarnya lebih mudah buat aku karena itu udah ada film-filmnya. Kalau biopic kan harus risetnya lebih gila lagi kan, harus ngobrol, harus jalan dia di film sama dia jalan asli kan pasti beda. Cara ngomong di film sama cara ngomong di asli pasti beda. Kalau yang di film jadi lebih kayak buat aku bukan menggampangkan ya, tapi lebih kayak ya gue tinggal lihat aja nih, kayak impersonate aja gitu, niruin dia kalau lagi neror, ininya dia, lagi ketawa, goyangannya ini gitu, itu kan kita balikin lagi aja gitu. Jadi sebenarnya buat aku PR-nya nggak sedalam kalau lagi biopic gitu loh. Jadi aku oke deh, paham deh sekarang gitu. Kan Bunda Susana itu ya identik sama gestur tadi ya. Terus suara tuh, suara serem itu loh, ketawanya. Tuh susah nggak sih ngiriwinnya? Coba dipraktekin deh. Aduh, nanti nonton aja di bioskop. Sangat susah soalnya. Susah banget ya ngikutin ya. Susah dan apa namanya? Pertama bukan penyanyi ya. Jadi suka diingetin dari perut gitu. Iya sih dari perut gitu. Cuma kita lupa kan kan kadang-kadang dari leher. Abis itu kayak sampai segitunya ya, benar-benar latihan banget ya. Iya, ada coachingnya juga. Ada Teuci buat jagain. Buat ngeluarin suara yang ketawa cekikikan gitu. Enggak semua film. Secara dia dialog gitu, karena memang Susana tuh memang theatrical juga ya, sangat apa kayak khasnya dia tuh ada desahannya, terus cara pengucapannya gitu. Kayak dan menariknya tuh kadang dia tuh suaranya di atas, kadang datar, kadang di tengah. Itu yang susah buat aku. Akhirnya ya udah kita ambil yang dia di atas terus, yang lebih kayak desahannya yang lebih kayak gitu. Tapi kalau dia jadi hantu dia lebih di bawah gitu. Jadi tapi ya kalau warna suara udah pasti beda ya. Nah, terus masalah horor selama syuting ini berapa lama sih proses syuting? Hampir 60 hari syuting days. Hampir 60 hari, 1 bulan ya. Shooting days itu artinya di mana kita syuting. Berarti kan ada libur, ada moving, ada itu. Selama proses syuting lah ya. Iya, berarti dari Desember sampai Februari.
ada hal yang nggak diinginnya sih, serem-serem kayak gitu, horor-horornya. Adalah Adalah pasti. Yang paling sering kena siapa nih? Kayaknya aku pernah sekali sama Megan, Mami juga sama Om Tio. Mami pernah? Ini juga, Kia juga. Di-spill dong kira-kira apa Asik, kejadiannya? di-spill. Jadi ketawain kamu ya. dulu deh, kamu dulu. Iya. Kalau aku pas lagi satu tuh di rumah Cirebon ya, rumah Di itu ya? belakang pokoknya ada aku lagi mau dialog sama Megan, mau adegan sama Megan. Kita udah sempet latihan di jalan gitu, udah kayak oh ya udah dapat gitu. Dan ini tuh sering banget kita latihan kan, berarti sebenarnya kita sudah menguasai itu. Pas lagi mau take, ya udah pede dong kayak udah bisa Iya. nih gitu. Kok tapi setiap lagi mau take, air mata itu nggak mau keluar, Air mata kayak ngendep aja di sini tapi kayak, nah terus badanku anget, emang tiba-tiba aku jadi kayak berat banget apa gitu ya, tadinya nggak mikir ke arah sana lah gitu, jadi cuma kayak tolong air putih dong, tolong Iya. teh dong, tolong apa obat apa gitu, karena harusnya adegannya sedih, maksudnya aku tuh sedih, Iya. tapi bawaannya pengen marah, terus tapi dialognya tuh ada di otak, Iya. jadi kayak kenapa sih gitu, kayak Kok nggak bisa "Aku gitu minta ya? dong, minta itu apa yang minum anget-anget nih di sini gitu. Oh ya udah. Gak lama adalah kita semacam apa ya, Pak Yanto tuh Danto apa Yanto sih pokoknya. Yanto. Iya itu tuh bilangnya apa kuncen ya kali ya. Iya. Kuncinya Yang daerah ngejagain, situ. Kuncen. Yang Syuting. yang syuting. Oh, selama syuting. Kuncen dari Soraya lah ya gitu. Itu tuh biasanya tuh bareng sama Kaluna. Oh, Dan jarang ada di set kita gitu. Kadang ya ada cuma mondar-mandir biasa. Ini tuh jarang banget, tiba-tiba Muncul. aku lagi take dia gini. Terus aku kayak Dia kalau udah dekat-dekat kita apa? Ada nempel, ada nempel. Dia udah itu tahu lah belum ya, dia udah tahu. Cuma dia nggak mau ngasih Nggak mau tahu. ngasih tahu. Jadi mungkin karena nunggu take dulu kali ya, nggak mau ganggu. Terus aku tiba-tiba duduk kan, oke, udah kayak mijit-mijitin ini, minta anget-anget. Iya. Terus tiba-tiba datang kayak kenapa berat ya? Gitu. Iya. Terus aku cuma nengok, gitu kenapa? Iya dari tadi ada yang nggak suka, pengen nempel gitu. Mau dikeluarin nggak? Ya iya dong, aku Iya, bilang gitu. iyalah. Pas mau dikeluarin tiba-tiba nangisnya tuh langsung keluar. kejer air mata banget, langsung keluar. kejer yang kayak Mungkin dia sampai sebenarnya pengen masuk ke kamu. tapi Mungkin nggak ya, bisa. tapi kamu Nggak bisa, kuat gitu. ngelawan. Terus udah pas dari situ udah sempat selesai, terus dikasih air putih gitu, didoa-doain, terus bilang abis take yang ini kita pindah ke sana yuk, ke sebelah director. Didoain lagi, tiba-tiba kita kayak bergoyang sedikit, terus dia nanya si Pak Kuncennya kayak ini yang di dalam siapa gitu. Oke. Dia cuma geleng-geleng, terus kenapa? Oh ini yang jagain Taskia ya? Iya, kamu mau masuk ke dia. Pokoknya gitu-gitulah, pokoknya pertanyaan-pertanyaan itu. Saling menguatkan lah ya. Pas aku nah ternyata aku pikir scene di situ tuh udah habis. Adegannya tuh mau syutingnya di situ udah habis. Aku udah pede mau ke arah sebelah sana karena kamera udah Iya, pindah iya, kan. iya. Malah enggak Kia, kita di situ dulu nangis lagi kayak aku nggak mau di sana, aku nggak mau. Gitu. Terus yang kedua ya udah hampir sama kayak Mami Sally lah, yang kayak di Cibubur tuh lumayan menyeramkan ya ternyata. Tadinya Iya. kan mikirnya kayak oh ada yang camping, Iya, iya. ada yang tiba-tiba dangdutan Iya. gitu. Aku Oh, diketawain ternyata di enggak sana. Jadi kan Diketawain. lagi syuting adegannya. Bukan Kaluna kan yang ngetawain. Bukan, Bukan ya? dia lagi di Dia pokoknya pengen kanan masuk ya, juga ke dalam Indonesia. film kita nggak deh. Oh. Itu kan syuting ceritanya saya dengan Tio Pakusadewo mau lihat kuburannya Susana. Iya. Syutingnya di pinggir beringin, pohon beringin gede banget kembar. Begitu mau kamera action tiba-tiba ada yang ketawa. Itu Tante Keke ya kan? Iya, Tante Keke. Oh, Tante Keke, Tante panggilan Keke. sayang ya. Keke Tante Zakaria. Keke, Kunci. dia ketawa. Kaget kan kita. Si Tio bilang, "Nalo, Sally, Nalo, apaan sih Tio, diem dong," gitu. Udah kamera take kedua, dia ketawa lagi. Serius. Cut lagi. Ya udah, pas take ketiga ada cewek pakai baju merah di ujung. Itu serius. Iya. Cuma semuanya kita dengar dan kita tahu ya ada yang ketawa. Cuma kita semua pura-pura nggak tahu aja gitu. Padahal dalam hati aduh. Deg-degan lah pasti lah. Dia dateng nih. Iya kan? Kalau suara oke ini sampai menampilkan warna merah. Siapa kayak dia? Nah, gitu. Siapa Di nih? atas si manis jembatan Ancol. Yoi. Pengen ikutan. Permatasari. Taunya bentar dulu, sesi lu ntar. Pakai baju merah justru yang film aku. Istri Janda Kembang. Oh, gitu, sama Soraya. itu mungkin lagi ngaca. iya. Kayak gue Siapa mau itu? juga. Kok kayak kenal gitu ya. Tapi kok beda gitu ya. Kok nggak mainin film gue katanya? Iya, buntut dia sebenarnya. Oke, mungkin terakhir ya. Hal apa mungkin yang membuat teman-teman masyarakat Indonesia harus nonton film Susana Malam Jumat Kliwon?
Ya kita bernostalgia aja ya. Iya. Kita masuk bioskop, harapannya effort yang kita kerjakan bisa dinikmati aja gitu. Dan saya tahu bahwa untuk ke bioskop juga butuh effort Iya. ya, butuh waktu, butuh apa ya, Tenaga. butuh tenaga, Iya. butuh uang gitu. Uang. Pasti kan pengen dihibur, pasti kan pengen mendapatkan tontonan yang menyenangkan. Ya mudah-mudahan effort kalian dengan effort kita nih nyambung, kena, jadi sama-sama terhibur, jadi sama-sama apa ya, bisa menikmati film Susana Malam Jumat Kliwon yang udah tayang. Udah tayang tanggal Udah tayang 3 3 Agustus Agustus 2023. Ya. Hari ini nih tayang Hari ini pertama. ya. Jadi spesial banget nih. Media Indonesia kedatangan langsung di di hari tayangnya Iya, ya, betul. Agustus. Jadi mungkin teman-teman boleh pulang dari sini, Boleh. bergegas ke bioskop kesayangannya. Dan ya mungkin satu hal lagi ya, di maraknya film horor Indonesia ini menurut aku paket lengkap ya. Paket lengkap. Yang aku bisa bilang ada love story-nya, Iya. Komedinya. komedinya dan Komedinya. horornya, dan Dan horornya. kita sama sekali tidak terganggu, 3 genre itu jadi satu gitu, malah membuat film ini jadi lebih kuat dan lebih menarik lagi untuk ditonton. Jadi sangat-sangat aman. Sangat menghibur. Sangat menghibur. Jadi Ya. cocok kita bawa siapa aja, bawa istri, bawa Kalau keluarga. bisa bawa nenek kakeknya, Bawa nenek Ah, kakek. iya. Nostalgia Iya, ya. nostalgia. RT sama bawa semua ponakan-ponakan, Bawa ponakan. dikenalin lagi nih. Iya. Sama Nih tetangga. hansunya nih yang zaman dulu. Tetangganya Iya, semua iya. diajak. Nostalgia. Jadi nobar bareng-bareng ya. Bener. Apalagi kalau misalkan ada yang bawa lebih horor nih, kalau misalkan bawa pacarnya kan. Lebih horor itu Oh sebenarnya. iya, kalau pacarnya nanti kan ceweknya kalau takut bisa gini, takut. Tapi Modus ya sebenarnya tante ya. yang Modus. pengen dikasih tahu juga, tolong nontonnya juga harus di bioskop, Iya. jangan spoiler ke Jangan teman-teman. spoiler. Karena ini cinema experience. Ya, ya. ini cinema experience, terus kayak Jangan jangan juga rekam. nonton bajakan, jangan merekam, jangan disebarkan di TikTok, sosial maaf. media. TikTok. Nah, itu dia tuh Sosial bahaya media. banget tuh sekarang ya sosial media. Oke, itu ya teman-teman sahabat Media Indonesia. Kita berikan tepuk tangan. Terima kasih banyak ya kehadirannya. Dan kasih. jangan lupa nonton film Susana Malam Jumat Kliwon 3 Agustus di bioskop kesayangan kalian. Yeay. Oke.